Ada satu income lagi yang harus dipunya sama orang kalau dia mau financial freedom. Nah, income ini namanya portfolio income, Pak. Jadi kalau saya atau Bapak mau financial freedom harus punya 3 income ini. Active income, passive income, portfolio income. Apa portfolio income? Jadi aset kita itu bisa menghasilkan duit juga, Pak. Gitu. Jadi investasinya menghasilkan uang. Aset Bapak yang di sektor real menghasilkan uang. Nah, kalau itu sudah bisa semua menghasilkan uang di saat kita tidur, kalau kata Warren Buffett, itu berarti kita udah financial freedom, Pak. Jadi kita ada gaji, ada usaha, ada portofolio. Nah, kalau kita belum punya 3 income ini, susah Pak untuk jadi kaya raya dan financial freedom. Teman-teman, selamat datang di Dunia Pro, podcast untuk profesional dan eksekutif pertama di Indonesia. Hari ini saya sudah kedatangan teman saya, Bapak Ai Rahmat Hidayah, yang sekarang ini bekerja sebagai talk show host. Jadi profesinya dia kurang lebih sama dengan saya lah. Kalau saya podcast, dia tapi khusus untuk TV. Skalanya juga nasional, jadi lebih ini ya, lebih populer, lebih banyak yang ngelihat lah. 2 juta orang tiap hari yang nonton Pak Ai di TV channel itu. Beliau juga adalah financial dan investment expert. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ngobrol dengan Pak Ai. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Riko. Kabar baik ya? Kabar baik. Tadi saya, my description of your profile itu udah benar belum ya? Benar. Ya, udah pas ya? Pas. Ya. Terima kasih udah datang nih. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang nih, Pak. Iya, biasanya kan Pak Ai yang interview narasumber, sekarang Pak Ai narasumber. Iya, betul. Iya. Gimana Pak ceritanya you end up bisa jadi talk show host gitu ya? Apa sih namanya, talk show host atau program host ya istilahnya? Iya, co-host Pak. Jadi saya itu host, ya? Kalau di CNBC itu memang punya program, ada 2 program Pak. Biasanya itu di programnya Money Talk atau di Invest Time. Nah, di situ saya sebagai co-host dan juga financial and investment expert itu tadi. Jadi saya memandu program tersebut dan biasanya kasih insight-insight terkait keuangan, investasi gitu ya. Dengan menyesuaikan topik-topik yang lagi hangat lah gitu Pak. Apa kira-kira? Karena setiap hari itu kan banyak banget ya isu-isu atau topik-topik yang trending gitu ya, terkait masalah keuangan, investasi gitu ya, dana pensiun dan lain sebagainya tuh. Dan orang itu banyak pengen tahu gitu ya. Cuman terkadang banyak orang juga pengennya instan gitu kan. Jadi pengennya cara cepatnya aja gitu ya. Kalau investasi gimana cepet langsung untung gitu ya. Kalau nabung cepet langsung. 99% manusia begitu gitu. Oh ya gitu ya. Makanya itu yang coba saya luruskan di program ini gitu. Jadi sesuatu yang instan itu biasanya nggak bagus gitu, dan biasanya juga cenderung nggak maksimal lah hasilnya gitu. Nah, kenapa program ini ada dan saya ada di situ gitu, Pak Riko. Oke. Historinya gimana nih? Kan yang saya tahu Pak Ai kan sebelumnya kerja di perusahaan sekuritas, ya kan? Terus pernah jadi corporate secretary juga untuk salah satu sekuritas BUMN. Itu kok bisa nyasar ke CNBC, gimana ceritanya? Iya. Pada intinya sih memang singkat cerita saya itu ketika pertama kali bekerja di media memang, Pak Riko. Jadi di media sebagai economic journalist gitu ya. Mau nggak mau akhirnya sehari-hari selama bertahun-tahun berkecimpung di bidang ekonomi dan keuangan dan bisnis gitu ya. Jadi karena terus-terusan terpapar gitu ya dengan topik-topik, isu-isu dan hal-hal yang seputar ekonomi, bisnis dan keuangan, akhirnya mau nggak mau jadi suka gitu Pak. Nah, karena suka ini saya perdalam, saya sekolah lagi, saya ambil sertifikasi, sampai akhirnya saya masuk terjun ke industri ya, ke sekuritas itu, dan ada ke startup juga yang terkait keuangan gitu. Namun pada akhirnya kembali lagi ke media gitu ya. Kenapa saya ke CNBC? Karena saya dikasih challenge dan menurut saya challenge-nya menarik gitu ya. Ya, saya diminta untuk develop sebuah divisi baru gitu ya, divisi financial planner, yang sebenarnya di Indonesia itu belum ada satu media pun yang punya divisi financial planner. Jadi
ini rasanya menggugah hati saya, dan memang saya juga punya passion yang kuat untuk financial planning gitu kan. Akhirnya saya masuk dan ternyata memang luar biasa gitu, responnya sangat bagus sekali. Dan memang sekarang itu makin banyak orang dan di level-level milenial Gen Z yang melek gitu ya terkait keuangan, Pak. Gitu. Jauh berbeda dengan 10 atau 15 tahun yang lalu yang orang tuh kayak menganggap nggak penting gitu ya, menganggap nggak perlu dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini sudah mulai ya, walaupun memang masih dalam tahapan yang belum terlalu maksimal gitu ya, tapi tingkat literasinya sudah mulai tumbuh pelan-pelan gitu. Gitu, Pak Riko. Dan dengan background Pak Ai di sekuritas itu sangat membantu saya rasa. Sangat membantu karena di sekuritas itu juga memberikan banyak pelajaran dan pengalaman buat saya gitu ya. Jadi tidak hanya dari sisi mengamati dari luar, tapi terjun ke dalam gitu Pak. Jadi saya tahu hal-hal yang sebenarnya mungkin orang awam itu mungkin nggak tahu gitu ya, praktek-praktek realnya. Karena memang sebagai praktisi itu kita juga harus agile ya Pak ya, nggak bisa baku dengan standar atau SOP yang theoretical gitu ya, atau yang memang sifatnya terlalu terlalu straightforward gitu ya. Kadang-kadang kita juga harus belok-belok dikit gitu ya, harus luas dan lain sebagainya. Karena memang pada intinya bisnis di industri keuangan ya, termasuk sekuritas yang produk utamanya adalah investasi, adalah bisnis jasa gitu ya. Nah, dalam memasarkan bisnis jasa ini kita juga kan harus memahami siapa audiens kita, siapa market kita gitu. Dan setiap orang itu pasti punya karakter yang beda-beda, punya preferensi yang beda-beda, punya profil resiko yang beda-beda. Nah, itulah akhirnya kita juga harus agile dan banyak belajar, banyak research juga, dan banyak mengadopsi istilahnya strategi yang mungkin out of the box gitu. Karena kalau sama aja dengan yang dilakukan kompetitor tentu akan sulit gitu ya, Pak Riko. Nah, itu makanya ketika di sekuritas BUMN itu saya banyak menelurkan ide-ide baru terkait bisnis di brokerage house ini ya, terutama specifically terkait equity brokerage gitu ya, yang akhirnya syukur alhamdulillah banyak diadopsi sama kompetitor, bahkan sama bursa efek, bahkan sama OJK gitu. Saya bikin wording, saya bikin istilahnya edukasi yang komprehensif gitu ya. Saya dulu strateginya tuh benar-benar menyasar ke segala lini, Pak Riko. Jadi kalau dulu itu sekuritas itu banyak hanya menyasar misalkan ke kampus gitu ya. Kalau saya itu udah menyasar langsung masuk ke corporate, Pak, specifically. Kenapa? Karena justru menurut saya buying power itu adanya di karyawan gitu. Kalau kampus itu dia ya oke lah, mungkin kalau kampus-kampus yang anak-anak orang kaya mungkin duitnya ada gitu ya. Tapi kalau kampus-kampus yang menengah atau ke bawah kan susah. Nah, kalau corporate ini kebanyakan dia punya duit tapi dia nggak ngerti cara investasi. Makanya saya bikin program namanya dulu Referral Retail Brokerage. Jadi buat HR, nah saya menyasar HR Pak, HR yang mau kasih istilahnya edukasi gitu ya terkait. Dulu seringnya banyaknya retirement planning gitu ya, persiapan pensiun atau mungkin persiapan menikah gitu. Kita masuk, kita kasih edukasi gitu, kerja sama. Akhirnya kita kasih referral gitu ya buat yang kerja sama, dan everybody happy Pak gitu. Dan banyak tuh, masif ketika itu Mas, dari mulai 0 sampai pada masanya itu nasabahnya tembus 1 juta. Yang retailnya dalam kurun waktu berapa lama? Dalam kurun waktu mungkin hanya 2 tahun kalau nggak salah itu Pak. Jadi cepat sekali, bahkan sekarang mungkin udah lebih ya. Itu di era saya gitu. Nah, di era itu sebuah brokerage house yang punya nasabah retail sampai lebih dari 1 juta tuh nggak banyak Pak. Gitu. Ditambah lagi ketika sampai sekarang juga mungkin kayaknya. Sampai sekarang mungkin nggak banyak. Nggak ada ya kayaknya. Hitungan jari paling kurang dari 5 Pak, yang di atas 1 juta gitu ya. Itu juga yang digital kan? Yang digital. Betul. Itu juga buka akun tapi belum tentu transaksi. Betul gitu. Dan ketika itu saya juga memanfaatkan namanya cross selling. Jadi kan saya di sekuritas BUMN itu punya ekosistem yang sangat besar Pak. Nah itu ternyata yang belum dilakukan adalah cross selling Pak. Jadi saya masuk ke sister company, ke induk,
lalu menawarkan kolaborasi dan segala macam. Karena saya melihat, wah sayang banget ya, dia punya ekosistem yang besar tapi kuenya diambil orang lain gitu Pak. Makanya disitulah saya masuk, saya kasih pemahaman dan segala macam. Nah karena dia nasabahnya juga besar si induknya ini, akhirnya cepat Pak untuk pertumbuhan itu. Karena nasabahnya dulu aja itu 30 juta Pak ekosistem itu. Saya berpikir, kalau dapat 10%-nya aja nih udah luar biasa gitu kan. Dikali ketika itu saya targetkan per bulan rata-rata transaksi 10 juta gitu Pak. Minimal 10 juta aja gitu ya. Itu kalau misalkan 1 juta aja Pak, udah sekitar 100 juta lah gitu ya. Dikalikan lagi misalkan 3 juta investor gitu. Wah itu udah lumayan banyak banget gitu Pak. Makanya strategi-strategi itu yang dulu saya lakukan dan akhirnya cukup berhasil gitu, dan itu ternyata diadopsi sama bursa ketika itu. Dia bikin kelas-kelas ke perusahaan, mulai ke komunitas-komunitas masuk gitu Pak, ke kampus-kampus juga tetap jalan. Bahkan waktu itu saya ada sesuatu pengalaman yang unik gitu ya. Saya mengedukasi terkait investasi saham ke Pas Pampres Pak. Jadi ke istana. Itu suatu pengalaman yang unik juga. Itu gara-garanya awalnya banyak memangnya. Banyak Pak. Banyak Pak. Itu ratusan Pak. Ratusan gitu. Awalnya gara-gara biasanya kan setiap awal tahun itu kan presiden membuka perdagangan, di akhir tahun wakil presiden biasanya menutup. Nah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya sama komandan Pas Pampresnya, yaudah edukasi dong, kita edukasi gitu. Jadi memang suatu hal yang menarik dan juga sangat ironis gitu. Ternyata soal keuangan dan investasi ini juga banyak belum dipahami gitu sama orang-orang yang kita anggap gitu ya, harusnya dia pintar, harusnya dia secara edukasi sudah bagus gitu ya, tapi belum tentu dia mengerti juga gitu Pak. Saya juga terkaget-kaget gitu. Bahkan di dalam sekuritas itu sendiri banyak yang belum paham gitu. Jadi padahal mereka pegawai dan bekerja di perusahaan yang memang bisnisnya itu gitu. Nah, ini juga jadi suatu PR gitu. Jadi memang di Indonesia ini tingkat literasi keuangannya memang sangat rendah ya, walaupun sekarang sudah mulai naik ke angka di atas 60%, tapi masih di bawah rata-rata Pak. Gitu. Kalau rata-rata negara maju itu kan di atas 70% gitu ya. Ya sedikit lagi lah Pak gitu. Sorry Pak, definisi literasi keuangan yang standar itu global itu apa? Ya, jadi definisi standar literasi keuangan itu mungkin secara general adalah bagaimana dia sudah beli. Biasanya kan kalau setiap kita beli produk keuangan gitu ya, either itu buka rekening investasi atau beli asuransi atau deposito, dijelaskan dulu ya Pak. Jadi ada isi kuesioner profil resiko, isi kuesioner misalkan untuk KYC gitu ya. Ketika jawabannya itu dinilai sudah tepat gitu ya, atau sudah baik, atau tingkat resikonya, profil resikonya sudah lebih mature, biasanya itu menandakan kalau orang itu sudah paham gitu ya. Nah itu juga yang saya lakukan dulu gitu. Setiap kali membuka rekening kita ada isi kuesionernya dulu gitu. Nah itu jadikan panduan. Nah kuesionernya itu pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya udah standar global sih Pak. Gitu. Jadi kita untuk memetakan apakah orang ini sudah well literate atau belum gitu ya. Nah kalau belum, biasanya kita akan arahkan ke instrumen-instrumen keuangan yang sifatnya lebih konservatif gitu ya. Misalkan di pasar modal kita arahkan dulu ke reksadana gitu ya, atau mungkin ke obligasi negara gitu ya, sebelum dia masuk ke saham gitu ya. Atau di perbankan mungkin lebih banyak ke tabungan gitu ya, baru nanti ke deposito, baru mungkin nanti ke yang lain-lain gitu ya. Jadi memang standar itu yang biasanya dipakai di setiap institusi keuangan dan itu berlaku untuk global. Nah biasanya itu juga kan nanti di compile ya Pak ya sama perusahaan. Nah itu menjadi bahan atau landasan untuk memetakan gitu ya, seberapa banyak nasabahnya yang sudah well trade, beberapa yang belum. Nah biasanya itu nanti kan ada program-program lainnya gitu ya untuk membantu itu. Apakah ada program edukasi rutin, ada misalkan pendampingan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang itu yang biasa dilakukan oleh semua institusi keuangan seperti itu gitu Pak. Oke. Misconception yang paling umum mengenai financial planning apa kalau di Indonesia Pak? Iya, jadi pengelolaan keuangan atau perencanaan keuangan itu kan sebenarnya masalah utamanya adalah mindset Pak, pola pikir gitu ya. Banyak orang Indonesia itu berpikir
kalau segala sesuatu yang belum terjadi, lebih baik nggak usah dipikirin dulu gitu ya, atau lebih baik nanti aja gitu ya. Kenapa? Karena banyak kalau saya lihat ya, pandangan-pandangan orang Indonesia tuh cenderung lebih short term gitu Pak. Yang penting gue makan hari ini dulu, yang penting gue besok anak sekolah bisa ada uangnya dulu gitu ya, yang penting gue besok bayar listrik ada uangnya. Tapi jarang ada orang-orang Indonesia yang berpikirannya jauh ke depan gitu Pak. Misalkan dia belum nikah gitu, wah gue nanti tahun sekian menikah nih, gimana gue cara mempersiapkan duit, itu jarang sekali Pak. Wah nanti gue punya anak, gimana cara gue siapin uang buat anak gue gitu. Nah mindset inilah yang menjadi tantangan yang berat sebenarnya untuk perencanaan keuangan, karena banyak orang menganggap remeh lah, quote unquote gitu, atau menganggap nggak terlalu perlu dulu gitu. Nah ini yang kadang sebenarnya salah gitu ya, dan disayangkan juga gitu Pak. Makanya kita sebagai financial planner itu harus mengedukasi kalau tujuan keuangan itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Tapi rata-rata orang Indonesia mungkin 90% itu pola pikirnya, mindsetnya jangka pendek aja Pak. Gitu. Ya kita jujur kalau diri kita sendiri aja gitu kan. Kayak sekarang mau puasa gitu ya, mau lebaran. Pasti orang lebih mikirnya gimana nanti mudik, gue dananya buat mudik ada nggak ya gitu. Atau gue nanti buat buka puasa cukup nggak ya kayak gitu. Tapi jarang sekali orang yang berpikir wah sebelah lebaran gue harus save duit nih, kalau enggak bahaya kalau gue terlalu jor-joran gitu. Jarang sekali tuh. Biasanya udah nanti itu dipikirin nanti aja, yang penting lebaran gue happy aja dulu gitu. Jadi pola pikir jangka pendek ini yang membuat orang akhirnya banyak gagal di perencanaan keuangan Pak gitu. Karena dia tidak membagi resikonya, dia tidak membagi alokasinya, dia tidak membagi misalkan tujuan-tujuan keuangannya untuk apa. Apalagi kalau duitnya terbatas gitu ya. Ini sungguh suatu hal yang sangat berbahaya gitu ya. Orang yang duitnya banyak aja bisa habis gitu, apalagi orang yang duitnya istilahnya gajinya pas-pasan gitu. Nah, ini berbahaya sekali gitu Pak. Iya. Menarik ya kalau dipikir-pikir. Jadi kalau kita bicara dua institusi gitu. Satu institusi investasi seperti asset management misalnya gitu ya. Institusi yang lain itu mungkin sebagai pemberi kredit gitu kan. Kalau yang pemberi kredit istilahnya encouraging people to spend. Betul. Ya dengan kredit gitu ya. Beli mobil, beli rumah, bahkan holiday gitu, liburan gitu dengan kredit gitu kan. Investasi, Pak Ai harus edukasi orang untuk invest. Betul. Gitu kan. Ya, itu juga tantangan Pak. Jadi makanya produk-produk keuangan yang cenderung sifatnya konsumtif seperti hutang, ya hutang lah, itu jauh lebih banyak orang tahu gitu ya, paham gitu kan. Iya, pay later, pinjol, kartu kredit, KTA. Orang pasti mayoritas tahu Pak. Lu tahu pay later nggak? Pasti tahu. Tapi katanya lu tahu investasi saham nggak? Belum tentu tahu Pak. Karena kadang orang itu lebih senang membelanjakan dibanding menginvestasikan gitu kan. Betul. Apalagi kalau udah bau-bau misalkan asuransi gitu ya. Wah itu orang Indonesia alergi banget Pak. Jadi saya belajar ya. Jadi dalam waktu 15 tahun terakhir ini Pak, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia itu stagnan Pak. Masih under 3% dari populasi. Jadi kalau masyarakat kita itu 270 juta lah katakan ya, yang memegang asuransi itu masih di bawah 3% Pak. Itu dalam 15 tahun Pak terakhir ya. Stagnan di angka itu. Padahal pemerintah menargetkan minimal naik angka 6% deh. Tapi itu seberat. Tahu nggak masalahnya Pak? Apa itu? Masalahnya adalah orang Indonesia itu nggak nyaman ketika beli produk yang dia bisa manfaatkan kalau dia terjadi sesuatu yang tidak enak. Asuransi kan gitu Pak. Contoh asuransi kesehatan. Ngapain gue bayar asuransi kesehatan? Lu doain gue sakit. Kayak gitu. Jadi mindset atau pola-pola pikir yang masih sempit ini yang membuat produk asuransi di Indonesia tuh sulit untuk berkembang. Apalagi asuransi jiwa Pak. Wah gila lu nyuruh gue beli asuransi jiwa, lu doain gue mati. Kayak gitu Pak. Dan itu masih banyak terjadi bahkan di kota-kota besar sekalipun. Sehingga asuransi ini sulit untuk berkembang gitu. Jadi banyak orang yang merasa masih tabu gitu ya. Mungkin karena culture juga ya. Jadi
mayoritas kan penduduk kita Muslim ya Pak. Kalau orang Muslim itu kan istilahnya ya kematian itu adalah takdir gitu ya kata orang. Semua orang pasti akan mati. Yang penting kita ibadah aja, rajin ibadah, nggak usah pikirin mati kapan gitu kan. Tapi dalam sisi keuangan itu kan beda Pak. Ya kalian harus mempersiapkan juga. Jangan sampai ketika kalian meninggal ini istilahnya ahli waris kalian tuh mengalami kesulitan kan gitu ya Pak ya. Misalkan dia tulang punggung keluarga, ketika meninggal keluarganya nggak bisa punya source income lagi gitu ya, asetnya nggak ada, itu kan bahaya banget Pak. Nah di Indonesia itu adalah tantangan paling berat dan besar untuk penetrasi asuransi Pak. Jadi masalah mindset, masalah culture, nah itu yang menurut saya harus dirubah terlebih dahulu. Nah gimana caranya? Memang harus lewat pendidikan keuangan Pak dari sejak dini. Makanya Kementerian Keuangan itu sempat bilang ya udah pelajaran keuangan kalau bisa dari tingkat SD atau TK gitu. Dan itu sebenarnya saya setuju Pak. Karena di luar gitu, di luar negeri, di negara yang sudah maju gitu ya, dari semenjak dalam keluarga, dari semenjak kecil gitu ya, orang itu udah dididik untuk well literate terkait keuangan Pak. Jadi dia nggak ada shock culture lagi ketika sudah dewasa gitu. Jadi dia sudah tahu dia harus punya asuransi, dia sudah tahu dia harus punya dana pensiun, dia sudah tahu dia harus investasi gitu ya. Nah saya pernah ngobrol sama salah satu istilahnya bos petinggi perusahaan asuransi dan juga investasi di Singapura gitu Pak. Di sana Pak tingkat inklusi dan literasinya masyarakat untuk punya produk investasi atau keuangan itu di atas 90% Pak. Jadi kalau saya tidak salah ingat 98% warganya sudah punya produk investasi, sudah punya asuransi. Luar biasa Pak. Even sampai istilahnya supir taksi, mereka sudah tahu gimana cara investasi saham, mereka tahu mereka harus punya asuransi. Itu luar biasa. Dan saya ngobrol, kok bisa ya kayak gitu? Kenapa? Ya karena kita dari keluarga, dari sejak istilahnya lingkup terkecil sudah diedukasi. Di sekolah diedukasi, pemerintahnya kasih edukasi gitu ya, bahkan kasih insentif gitu. Itu yang menurut saya di Indonesia itu belum terjadi gitu Pak. Kita pendidikan keuangan di sekolah nggak ada Pak. Pendidikannya lebih ke pelajaran-pelajaran yang sifatnya eksak aja kan. Betul. Yang sebenarnya di dunia kerja atau di kehidupan nyata belum tentu kepake banget Pak. Gitu betul, kan. Betul. Gitu. Sedangkan pendidikan keuangan itu tidak memandang strata dan pendidikan betul. Formal. Semua orang yang hidup itu pasti perlu untuk mengatur keuangan Pak. Semua orang yang hidup. Yang saya tahu kalau di Indonesia ya, regardless strata ya, regardless status ekonominya, kalau suruh ngabisin duit pada jago. Benar, itu benar. Nggak perlu diajarin. Iya, jadi kalau baru jual tanah gitu misalnya gitu, itu, waduh, itu udah tahu dia mau beli apa gitu. Betul. Nggak pandang pendidikannya apa. Iya. Benar itu Pak. Kenapa? Intermezzo aja. Betul, tapi itu benar Pak. Makanya ada pepatah atau ada pendapat Indonesia itu adalah pasar yang sangat besar, ya kan? Orang luar pun memandang seperti itu karena orang Indonesia itu sangat konsumtif gitu. Dan itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi kita, PDB kita gitu ya. 60-70%-nya disumbang oleh konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga. Itu kan spending masyarakat, Pak. Iya. Jadi hanya 40 atau 30% aja yang didukung oleh spending government sama investasi. Makanya bayangkan tuh kenapa orang-orang luar itu berbondong-bondong brand-brand besar masuknya ke Indonesia karena orang Indonesia udah pasti beli. Apalagi kalau udah brand luar negeri gitu ya, brand minded banget gitu orang Indonesia kan, wah pasti bagus dibeli walaupun belum tentu dia belinya pakai uang. Seringkali belinya pakai utang, ya kan? Kartu kredit, pay later gitu ya, atau mungkin pakai pinjol, ya kita nggak pernah tahu juga gitu ya. Hanya sebagian unsecured loan. Ya, biasanya kayak kita beli sesuatu yang mahal gitu kan, pakai kartu kredit, cicilan 12 bulan kan gitu kan ya Pak ya. Betul. Itu kan berhutang gitu kan, ada bunganya gitu. Jarang sekali orang yang memang langsung beli cash gitu ya, kayak mobil ya, pasti belinya utang. Kebanyakan ya Pak ya. Ada sih memang beberapa yang belinya cash, tapi kebanyakan hutang, rumah apalagi gitu kan. Itu menandakan kalau memang pasar Indonesia itu adalah pasar yang besar gitu Pak. Itu juga masalah mindset gitu Pak. Jadi kalau begitu, kalau kita bicara produk keuangan sebenarnya ya di luar tabungan, upside potential itu masih besar banget ya, berarti kalau besar, gitu ya. Sangat besar. Sekarang ini menurut saya tuh asuransi, dana pensiun, dan investment sekalipun potensi upside-nya itu masih besar. Cuma memang bagaimana kita
bisa meyakinkan orang kalau ini adalah suatu hal yang penting. Itu yang susahnya, Pak, gitu. Makanya saya selalu dulu ketika berhadapan dengan calon nasabah gitu ya, saya dengarkan dulu gitu ya. Apa kira-kira masalah keuangan dia gitu kan. Lalu apa kira-kira pandangan keuangan dia, supaya saya bisa memetakan orang ini profil resikonya seperti apa. Apakah konservatif, moderat, atau agresif? Orang ini preferensinya seperti apa? Dia sukanya yang konvensional apa yang syariah gitu ya? Orang ini suka produknya yang seperti apa? Apakah sektor real ataukah sektor keuangan? Investasi kan ada macam-macam ya, Pak. Dari situ baru saya kasih istilahnya masukan-masukan yang sesuai dengan karakternya dia gitu. Karena memang masalah investasi, masalah asuransi, dana pensiun itu masalah personal banget, Pak. Setiap orang preferensinya pasti akan berbeda-beda. Saya preferensinya bisa A, Pak Riko bisa B gitu. Nggak mungkin sama. Even orang yang kembar identik pun pasti beda gitu. Misalkan dia lebih suka yang instrumen yang lebih agresif gitu. Karena dia pengen returnnya besar. Nggak apa-apa deh, risikonya gede gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang saya yang penting untungnya dikit tapi aman gitu ya, yang konservatif. Itu yang masalah investasi. Masalah asuransi juga sama, Pak. Saya nggak apa-apa deh preminya yang nyicil per bulan gitu ya, yang penting saya sanggup dan dilindungi. Ada yang saya mau bayar lansam aja di awal gitu ya, supaya nggak pusing-pusing, yang penting saya dilindungi 10 tahun gitu kan. Ya macem-macem. Saya pengen produknya kesehatan dulu deh, nanti jiwa nanti aja. Ada yang pengen jiwa dulu deh, kesehatan apa aja. Ada yang pengen propertinya dulu, mobilnya dulu, dan sebagainya. Jadi memang itu masalah preferensi dan masalah kesukaan orang gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kadang-kadang yang terjadi itu ya, marketing produk keuangan ini dia memaksakan kehendaknya dia gitu ya, demi mengejar komisi gitu ya, Pak. Nah ini yang sering kali akhirnya jadi dispute kemudian kan, di investasi maupun di asuransi gitu ya. Karena dia dijanjikan satu komisi yang besar, dia jual aja produk yang komisinya besar gitu kan, walaupun belum tentu cocok gitu sama Pak Riko gitu kan. Akhirnya sering terjadi sengketa kan, Pak. Sering kita dengar masalah-masalah klaimnya ditolak. Kalau asuransi sering masalah-masalah, misalkan tiba-tiba returnnya jeblok kalau investasi, atau duitnya habis. Itu kan karena memang satu, pemaksaan dari si salesnya, kedua ya tingkat literasi dari nasabahnya itu yang memang belum baik gitu kan. Nah ini permasalahan yang sangat mendasar, yang menandakan kalau di Indonesia itu memang tingkat literasinya belum bagus gitu, Pak. Gitu. Sama kadang-kadang juga begini, kalau saya lihat juga ada beberapa produk itu yang sophisticated tapi dipasarkan ke orang yang tidak sophisticated. Betul, itu betul juga, Pak, gitu. Karena saham aja, kalau di luar itu, Pak, kita nggak usah jauh ke Singapura ya, Pak ya. Saham itu semua produk investasi yang udah biasa banget di sana, Pak. Even supir taksi, super istilahnya Grab dan lain sebagainya, dia udah ngerti gitu. Cara investasi dia udah ngerti, resikonya dia udah ngerti, produknya dia udah ngerti gitu ya. Di Indonesia tingkat literasinya sangat rendah, Pak, investasi saham itu. Jadi cuman kayak milik kalangan menengah atas aja gitu. Mungkin Bapak kalau sekali bisa survei, tanya-tanya, misalnya kalau lagi naik ojek online gitu ya, tanya pengendaranya, tahu nggak dia saham? Belum tentu, Pak. Apalagi punya. Itu pasti mayoritas nggak punya dan nggak tahu gitu kan. Jangankan ojek online, orang kantoran nih, Pak, gitu ya. Karyawan kantoran nih di kawasan Kuningan atau SCBD gitu ya, belum tentu punya, belum tentu dia paham. Jadi memang masih sangat jauh sekali kita ketinggalan nih, Pak, untuk produk keuangan gitu. Makanya atau persepsinya bahwa yang bisa invest itu hanya kalangan menengah ke atas. Itu sempat ada persepsi itu seperti kan itu, persepsi yang salah. Iya, persepsi kan seperti itu sempat tidak ada. Harus dalam angka yang besar juga. Betul. Memang zaman dahulu ya, ketika saya mulai di sekuritas itu, Pak, minimum kita deposit untuk investasi saham itu sempat 100 juta tuh, Pak. Jadi kita harus injek 100 juta. Ya? Pernah, Pak. Ada masanya. Untuk nasabah retail? Nasabah retail. Tiba-tiba diturunkan ke 10 juta. Ya, standarnya. Jadi minimum 10 juta boleh deh gitu ya, untuk semakin banyak. Itu aja masih berat, Pak. Sampai pada akhirnya dihapus minimum itu, Pak. Jadi boleh berapa aja, yang penting masuk dulu, yang penting cukup untuk beli saham gitu kan. Ya, jadi dari 100.000 pun boleh, 50.000 boleh. Dan itu baru dimulai mungkin di tahun-tahun di atas 2013 kali itu, Pak. Yang dibuka berapapun boleh ya untuk deposit. Sebelum itu masih tinggi, Pak, investasi saham ya, gitu. Jadi sebenarnya menurut saya aturannya tuh kayak agak aneh juga gitu ya. Kenapa
orang ada saham yang harganya cuma Rp50, kenapa saya harus deposit 10 juta gitu kan? Kan saya cukup beli Rp5.000 juga bisa gitu kan, satu lot gitu kan. Kenapa saya harus kenapa saya harus injek dananya sampai 10 juta kan gitu kan. Nah akhirnya ya setelah banyak perkembangan, desakan-desakan juga, akhirnya dihapuslah syarat itu gitu. Jadi semua sekuritas ya berapapun orang mau deposit ya boleh aja gitu untuk jadi nasabah gitu. Akhirnya barulah mulai naik gitu ya jumlah investor saham. Itu pun sekarang cuma 14 juta Pak investor saham tuh Pak di Indonesia. Masyarakat kita 270 juta, masih rendah banget Pak. Iya, masih jauh gitu. Jadi ya agak ironis juga gitu ya. Kalau menurut Pak Ai itu ada hubungannya sama ini nggak sih? Kalau Singapura itu kan mereka punya bunga deposito itu kan sangat kecil ya. Jadi orang itu mau nggak mau kalau mereka mau cari return yang besar, mereka harus ke produk-produk investasi. Gitu. Ada nggak korelasi ke situ ya? Mungkin secara tidak langsung ada Pak. Tapi kalau menurut saya yang efek secara langsungnya adalah memang tingkat edukasi sih Pak. Warga di Singapura itu secara edukasi juga, edukasi formal maupun edukasi keuangan jauh lebih baik dibanding warga Indonesia gitu ya Pak. Jadi tingkat pemahamannya terhadap produk investasi juga jauh lebih tinggi gitu ya. Itu pertama. Kedua, insentif atau mungkin istilahnya inisiatif-inisiatif support dari pemerintahnya juga luar biasa gitu Pak untuk memasyarakatkan produk investasi atau produk keuangan gitu Pak. Jadi yang saya tahu Pak, kalau warga Singapura naruh duitnya di Singapura gitu ya, dia usahanya dimanapun nih Pak, mau di luar negeri, mau di seluruh dunia, tapi kalau naruh duitnya di Singapura, itu ada insentif Pak, dapat keringanan pajak, dapat bisa nanti misalkan sekolah gratis dan lain sebagainya gitu. Nah di Indonesia kan insentif-insentif belum sejauh itu Pak. Yang ada malah dipajakin dan pajaknya tinggi gitu ya, kayak saham. Ya ada pajaknya lumayan gitu kan. Apa sekarang yang lagi populer kripto dipajakin juga gitu kan. Jadi akhirnya makanya banyak orang-orang Indonesia yang juga mungkin investasi di luar Pak. Gitu kan. Ya karena merasa di sini high cost. Udah ada fee ini, fee itu, biaya admin ini, biaya ini, itu gitu ya. Minimum dari capital gain tax ya. Iya, capital gain tax. Karena di sana setahu saya kan nol. Benar. Gitu. Dan secara instrumen investasinya juga di Singapura tuh lebih banyak Pak. Jauh lebih banyak. Dia negara kecil tapi instrumennya sangat banyak gitu, sangat bervariatif gitu ya. Di Indonesia masih sangat terbatas Pak pilihannya gitu ya. Ya kita ambil contoh saham lah. Emiten yang ada di Indonesia itu masih kurang dari 1.000 Pak, 900-an gitu ya. Di Singapura itu setahu saya udah 30 ribuan. Emiten? Iya, saham yang bisa diperjualbelikan di bursa Singapura ya. 30 ribu, kita masih di bawah 1.000. Padahal kita negara besar, berapa banyak perusahaan yang ada di Indonesia, banyak banget Pak. Tapi belum banyak yang masuk ke pasar modal gitu kan. Ini juga jadi salah satu kendala juga. Jadi masalah produknya juga belum banyak gitu ya. Nah, diversifikasi produknya. Jadi memang kompleks sih Pak permasalahannya. Kalau dilihat dari berbagai sisi ada lah gitu. Udah gitu di Indonesia juga emitennya udah di bawah 1.000. Udah gitu yang emiten berkualitas juga sangat sedikit. Betul Pak. Jadi ada indeks di bursa namanya IDX 80 Pak. Jadi itu adalah hasil kurasi dari Bursa Efek Indonesia, emiten-emiten yang dianggap sehat dan layak untuk diinvestasikan. Cuma 80 Pak. Dia kali kayak MSCI kali. Iya, kayak MSCI-nya, emiten unggulannya, blue chip-nya lah bahasanya. Iya, 80 Pak. Dari 900 bayangin. Dan memang yang aktif ditransaksikan itu nggak lebih dari 100 atau 200 paling Pak. Dari 900 itu. Yang lainnya kebanyakan kalau bahasa investornya saham tidur gitu kan. Saham tidur, ada yang gocap, ada yang bahkan sekarang batas bawahnya udah dibuka sampai Rp1 Pak. Oh, udah bukan 50 lagi. Udah bukan 50 lagi sekarang Pak. Udah bisa sampai Rp1. Bayangin kalau orang invest 1M gitu ya, di harga 1.000, tiba-tiba sahamnya turun ke Rp1, habis dia. Wah, habis itu. Itu menandakan kan fundamental emitennya nggak bagus gitu ya, kinerjanya nggak bagus gitu. Nah ini yang lagi-lagi membuat akhirnya masyarakatnya banyak yang kapok ya, karena nggak well literate, terjebak di investasi yang nggak bagus, akhirnya rugi, kapok, nggak mau invest lagi. Itu banyak juga yang kayak gitu Pak.
Imagine gitu ya, itu mereka itu yang investor pertama gitu kan, istilahnya pertama kali main saham, begitu masuk saham nilainya jatuh gitu kan, losing a lot of money. Wajar juga sih kalau kapok ya. Betul. Banyak itu Pak. Dan karena kebanyakan orang Indonesia itu kalau investasi itu faktor utamanya karena ikut-ikutan. Biasanya ditawarin teman, diajakin teman, saudara, keluarga. Jadi bukan karena dia tahu, bukan karena dia mengerti, bukan karena dia sudah teredukasi gitu ya. Banyakan orang kalau ditanya, kenapa lu investasi saham? Ya gue diajakin temen. Ya gue diajakin om gue atau bapak gue gitu kan. Atau jadi, yang lagi hype. Atau lagi hype ikut-ikutan. Justru yang lucunya pas lagi upward trend gitu. Lagi naik gitu ya. Rame-rame masuk. Betul. Gitu. Iya. Nah udah di atas turun harganya. Udahlah. Habis duitnya kan. Kebanyakan yang terjadi seperti itu sih Pak. Makanya karena itu tadi kembali lagi karena edukasinya belum baik akhirnya jadi kapok gitu kan. Tapi kalau orang yang udah teredukasi baik kan penurunan dan kenaikan sebuah investasi itu suatu hal yang biasa ya. Kalau memang dia beli produknya yang bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan dia belum teredukasi dengan baik, dia pasti akan shock gitu kan. Apalagi kalau dia beli produknya yang kurang bagus gitu ya, sahamnya ataupun investasi yang lainnya gitu ya. Ya ujung-ujungnya pasti kapok. Iya. Pak, ada checklist nggak? Kayak misalnya nih ada pemirsa gitu di rumah gitu ya, mau beli saham gitu ya pertama kali. Ada nggak sih basic checklistnya yang harus diperhatikan? Sebenarnya di Indonesia itu Pak, ada satu sektor yang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan selalu memberikan dividen besar, yaitu sektor perbankan Pak. Kenapa? Karena perbankan itu adalah motor ekonomi Indonesia Pak. Jadi kalau setiap pertumbuhan ekonomi itu semakin baik, semakin besar, perbankannya semakin kuat, Pak. Nah, dari tahun ke tahun, perbankan ini margin keuntungannya makin besar. Kenapa? Karena memang perbankan ini salah satu lembaga keuangan yang aktif memberikan kredit kan gitu Pak. Dan majority kreditnya kredit yang sifatnya konsumtif, yang margin keuntungannya besar gitu ya. Makanya laba-laba bank di Indonesia itu gede-gede gitu kan. Nah, karena labanya besar, tiap tahun akhirnya bagi dividen ke investornya juga gede gitu. Nah, makanya saya selalu menyarankan buat investor-investor pemula yang mau investasi saham, mendingan koleksi saham perbankan gitu ya. Terutama saham-saham yang perbankan big caps gitu ya. Bank Himbara atau bank swasta nasional yang gede gitu ya. Itu biasanya relatif lebih aman. Secara fundamental dia kuat, manajemennya bagus, secara margin keuntungan besar, potensi bisnisnya juga upside-nya juga masih gede gitu. Jarang sekali bahkan hampir nggak pernah ya semenjak krisis 98 bank itu rugi laporan keuangannya. Selalu untung gitu. Nah, ini kan menandakan kalau dia sangat resilient gitu ya industrinya gitu. Apalagi Indonesia masih developing countries ya Pak ya. Istilahnya pertumbuhan itu masih kenceng lah. Minimal masih 5% gitu per tahun gitu kan. Jadi cukup menggiurkan lah kalau untuk saham perbankan ini gitu kan. Rata-rata tuh more or less gitu ya per tahun returnnya itu 20% Pak. Perbankan itu. Jadi kalau kita invest 100 juta, minimal kita dapat 20 juta setahun dari keuntungan capital gain-nya. Belum dividennya gitu kan. Jadi ya lumayan sih sebenarnya. Makanya saya menyarankan kalau investor pemula ya nabung saham perbankan aja gitu. Termasuk perbankan syariah juga nggak? Termasuk karena perbankan kan syariah juga. Di rumah mungkin kan udah perbankan, wah ini kan ribawi ya gitu. Iya. Kan gitu loh. Termasuk perbankan syariah juga nah, itu juga returnnya bagus juga. Faktanya justru kenaikannya yang lebih kenceng perbankan syariah Pak dibanding perbankan konvensional. Ini juga fakta menarik nih. Walaupun memang produk bank syariah yang sudah listing itu belum banyak gitu ya, belum sebanyak yang konvensional. Tapi ternyata secara margin keuntungan dan tingkat pertumbuhan labanya bank syariah ini paling gede Pak dibanding bank konven gitu. Walaupun secara laba keseluruhan bank konven memang lebih besar, tapi secara pertumbuhan persentage-nya bank syariah itu lebih gede karena memang pasar syariah di Indonesia juga masih kecil Pak. Walaupun kita itu mungkin 90% itu Muslim gitu ya. Dan ini kan suatu pasar yang besar sebenarnya gitu kan. Bahkan banyak produk-produk syariah dari luar aja masuk ke Indonesia gitu kan. Nah ini jadi suatu opportunity juga. Dan bank syariah
itu secara resiko juga sebenarnya jauh lebih kecil dibanding bank konvensional. Karena dia dalam memberikan kredit kan selektif, Pak. Nggak selayaknya bank konven gitu ya. Jadi ada hal-hal yang nggak boleh dikucurkan kreditnya oleh bank syariah, misalkan ke tempat perjudian atau miras atau rokok, industri-industri yang dianggap haram ya mereka nggak masuk gitu kan. Ini kan resikonya besar juga gitu ya. Nah kalau bank konven kan semua masuk dia, Pak. Gitu. Dan secara debt ratio biasanya juga dijaga gitu ya. Kalau bank syariah itu utangnya nggak boleh lebih besar dari aset kayak gitu. Kalau bank konven boleh, Pak. Jadi kan secara resiko juga lebih besar gitu. Jadi memang bank syariah menurut saya juga cukup menarik gitu. Bahkan lebih menarik dari bank konven kalau untuk diinvestasikan. Oke. Ada sektor-sektor lain yang menarik kalau buat pemula atau checklist lain? Sektor lain yang menarik adalah consumer goods, Pak. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah suatu negara yang populasi penduduknya besar, gitu ya. Satu itu. Kedua, daya konsumsinya sangat tinggi, gitu ya. Nah, barang-barang yang sangat dikonsumsi tinggi tentunya adalah barang-barang yang sifatnya kebutuhan hari-hari. Consumer goods ya, household gitu ya, misalkan barang-barang kebutuhan makanan gitu ya, atau deterjen, atau sampo gitu ya, atau mungkin sabun dan lain sebagainya, hal yang memang daily kita pakai, Pak. Nah itu juga perusahaan-perusahaan seperti itu labanya gede-gede, Pak. Saya nggak bisa sebut nih, printer saya endorse lagi, Pak. Banyak perusahaan-perusahaan yang gede itu, Pak, yang memang bergerak di industri itu, dan itu juga memberikan dividen yang cukup luar biasa, Pak. Jadi barang-barang konsumsi ini, consumer good ini ya, itu menarik juga untuk dikoleksi dan relatif lebih aman gitu dibanding sektor lain gitu. Oke. Nah kalau mengenai kapan masuknya nih, Pak I, ada ini nggak, ada advice nggak? Gitu. Nah ini seringkali ditanyakan ketika orang mau mulai investasi, Pak. Iya. Kalau saya mau invest, saya belinya kapan gitu ya? Saya masuknya kapan? Di harga berapa? Di harga berapa? Kembali ke tujuan investasinya, Pak. Pak Riko invest ke saham mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Kalau mau jangka pendek, harus main momentum. Caranya gimana? Dia harus paham analisa teknikal biasanya, Pak. Kalau untuk yang jangka pendek itu, kapan dia lagi breakout naik, dia mulai masuk gitu ya. Atau mau rebound, dia mulai masuk. Tapi kalau untuk jangka menengah atau panjang, ya nggak perlu main momentum. Selama dia perusahaannya fundamentalnya bagus, potensi bisnisnya oke, masuk aja gitu ya. Cicil, karena kan untuk jangka panjang. Karena kenapa? Secara track record saham itu kalau untuk jangka panjang cenderungnya naik, Pak. Tapi kalau jangka pendek dia kan fluktuatif naik turun gitu ya. Makanya kita butuh strategi yang sangat tepat gitu ya kalau untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang, selama pilihan saham kita fundamentalnya udah bagus, udah tepat, di harga berapapun masuk aja karena dia cenderung akan naik gitu. Nah ini ada penelitian, Pak. Jadi saya pernah cari saham-saham yang dalam 10 tahun terakhir kenaikannya tinggi gitu ya, Pak. Nah, saya ada filter 10 saham gitu ya. Ternyata ada satu saham yang dalam 10 tahun itu ya kenaikannya udah ribuan persen, Pak. Gitu. Jadi zaman dulu tuh ada satu saham bank, Pak. Bank BUMN nih. Mungkin di tahun 2000-an lah ya gitu ya. Itu harganya masih murah banget, Pak. Masih ratusan rupiah lah gitu ya. Gak ada yang mau beli. Gak yakin mungkin bank itu bakal gede gitu ya. Sekarang Pak harganya udah belasan ribu gitu kan. Udah naik ribuan persen gitu ya. Nah, saya pernah ngobrol gitu. Ada orang itu yang dulu jadi bank itu gitu ya. Dia dapat MESOP gitu ya, manajemen employee stock gitu ya. Karena dia nggak paham, ya udah dia diemin aja gitu kan. Sebanyak 100 slot gitu ya. Dia nggak jual-jual. Nilainya kalau nggak salah ketika itu mungkin sekitar 30 juta gitu nilainya gitu ya. Dia dapat saham itu. Dia diemin setelah 20 tahun kurang lebih, Pak. Itu ratusan miliar, Pak. Jadi memang suatu kenaikan yang luar biasa. Dan dari situ saya berpikir gitu ya, kalau kita pilih saham yang tepat, kita diemin aja selama puluhan tahun gitu ya. Kita nggak ambil capital gain-nya, kita nggak ambil dividennya, kita belikan lagi sahamnya misalkan. Itu luar biasa loh, Pak. Dan saya membuktikan sendiri. Jadi bukan karena data dan kata orang aja. Jadi ketika saya mulai investasi saham, tujuan utama saya adalah untuk biaya nikah dulu, Pak. Jadi saya nabung
setiap bulan gitu ya, 500.000 saya beliin satu saham, terus saya beliin gitu ya, sampai berapa tahun. Nah, ternyata terkumpul Pak, dari misalkan 50 juta modal saya, ketika sudah quote itu kalau nggak salah saya mulai invest saham itu di 2010 kalau nggak salah. Di 2010 saya menikah, 2013, 3 tahun kemudian, itu nilai investasi saya Pak sudah 300 juta Pak. Bahkan 3 tahun dari modal 50 juta. Itu kan luar biasa Pak. Nah, saya berpikir kalau seandainya saya ketika itu nggak invest, wah saya nggak punya modal buat nikah deh, Pak. Karena saya gajinya masih kecil ketika itu kan. Nah, itulah salah satu cara, dan akhirnya dari situ saya mulai rutin investasi ya. Ya nggak hanya ke saham, ke reksadana. Saya nabung lagi misalkan buat nanti beli kendaraan, saya nabung lagi buat nanti anak lahir, saya nabung lagi buat pendidikan anak gitu ya. Karena saya tahu ternyata memang bisa gitu. Nah, belum banyak orang yang tahu gitu, dan belum banyak orang yang yakin gitu Pak. Kalau investasi itu bisa istilahnya melipat gandakan harta kita lebih cepat dan aman sebenarnya gitu. Selama kita tahu resikonya, selama kita tahu produknya. Gitu. Oke. Nah, checklist satu lagi. Saya pernah ngelihat ya salah satu pakar investasi lah di Indonesia, dianggap pakar investasi gitu. Saran dia untuk melihat ke PE ratio sama price to book ratio gitu loh. Menurut Pak Ai gimana? Ya, kalau kita menganut paham istilahnya untuk investor jangka panjang ya, memang PE ratio dan PE/BV ini adalah salah satu indikator ya dalam menganalisa suatu saham, biasanya analisa fundamental gitu ya. Jadi kita bisa melihat gitu ya, apakah saham ini masih relatif lebih murah dari harga yang selayaknya, apakah secara aset juga lebih baik gitu ya, ataukah secara keuangan lebih baik gitu. Jadi memang banyak indikator-indikatornya. Dua indikator inilah yang sering dijadikan acuan ya Pak, kalau bisa dibilang gitu ya, untuk menganalisa secara fundamental kinerja ataupun kondisi perusahaan ini masih murah atau enggak sahamnya, dan bagus atau enggak dalamnya gitu ya. Nah, memang buat orang-orang tertentu mungkin cukup sulit untuk menghitung sendiri gitu ya Pak, PE ratio dan PBV ini. Tapi di sekarang ini udah banyak lah aplikasi-aplikasi, bahkan aplikasi online trading pun udah mulai ada gitu ya. PE ratio, PBV, dan bahkan ada yang bisa dibandingkan dengan kompetitor, ada yang bisa dibandingkan dengan industrinya gitu ya. Nah, itu jauh lebih mudah sekarang ya. Mudah Pak. Nah, zaman dulu kita harus hitung sendiri tuh Pak. Gitu. Zaman saya baru masuk tuh. Karena zaman dulu itu kan secara perkembangan aplikasi juga belum secanggih sekarang gitu ya Pak. Zaman sekarang banyak Pak yang udah gratis juga ada gitu kan. Kayak Google punya, Yahoo punya gitu ya. Zaman dulu harus hitung sendiri. Pak. Kalau bukan analis gimana? Susah coba? Nah itu. Zaman sekarang kita tinggal bandingin misalkan saham bank A, pernya 7 gitu ya, atau PBV-nya 2 gitu ya. Kita bandingin dengan industri. Industrinya berapa? Oh, industrinya 10. Oh, berarti ini masih lebih murah nih. Dia baru 7 misalkan kayak gitu. Jadi masih layak untuk investasi. Kalau ada yang udah tinggi di atas industri, berarti dia udah mahal harga sahamnya, ada kecenderungan turun. Itu analisa ya Pak ya. Tapi secara faktanya nggak bisa juga 100% benar gitu. Ada yang memang secara valuasi dia mahal tapi terus naik aja gitu. Ada yang secara valuasi murah ya dia nggak naik-naik juga gitu. Jadi emang itu hanya salah satu faktor yang bisa digunakan untuk menganalisa secara fundamental sebuah saham. Tapi masih banyak faktor lain yang harus kita pertimbangkan juga gitu. Oke. Faktor lain itu seperti apa misalnya Pak? Nah, faktor lain yang selalu saya sarankan setiap orang untuk invest di saham ada. Yang pertama adalah potensi dari industrinya Pak. Itu paling penting. Kenapa? Karena sahamnya nggak akan naik kalau bisnisnya nggak tumbuh. Bisnisnya nggak tumbuh kalau industrinya udah sunset, kan gitu Pak. Ya Pak Riko banyak berhubungan dengan profesional di berbagai industri gitu ya. Jadi namanya berbisnis itu kan kita lihat potensi industrinya juga gitu kan. Kita ambil contoh industri media gitu ya, koran gitu ya, atau media cetak. Industrinya udah sunset Pak. Pertumbuhannya tuh bukan udah ke atas tapi cenderung ke bawah gitu, turun. Ya kalau kita invest di emiten yang bergerak di industri ini ya nggak layak gitu kan misalkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalkan e-commerce gitu ya, atau mungkin perusahaan teknologi gitu ya, perkembangannya kan masih terus tinggi gitu ya. Perbankan gitu ya, terus selama ekonomi bertumbuh dia akan terus tumbuh. Itu kan secara industri
bagus. Jadi pertimbangan pertama lah industri gitu ya. Pertimbangan kedua yang saya selalu sarankan gitu untuk dilihat adalah kinerja keuangannya, Pak. Gitu. Sehat nggak? Cash flow-nya positif nggak? Gitu ya. Debt-nya banyak nggak, utangnya gitu. Kita lihat asetnya lebih banyak dari utang atau lebih dikit dari utang misalkan. Pertumbuhan labanya stabil nggak dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi kinerja keuangan yang kedua, Pak. Nah sekarang juga itu udah gampang dilihat. Kita bisa lihat dari tahun ke tahun dia tumbuh nggak gitu kan. Kalau dia tumbuh dan tumbuhnya konstan gitu ya, stabil, bagus. Tapi kalau ada yang entar naik, entar turun, entar naik, entar turun, nah berarti nggak bagus tuh, Pak. Dia nggak stabil berarti kan. Atau ada yang cenderung turun, nah berarti kinerja keuangannya nggak bagus. Walaupun potensi industrinya oke, tapi kalau kinerja keuangannya nggak bagus atau nggak stabil, berarti ada masalah dengan perusahaan itu, Pak. Nah, faktor yang ketiga, manajemennya. Track record dari manajemennya harus dilihat. Gimana dia nih orangnya yang memimpin perusahaan ini, apakah dia punya track record yang bagus atau enggak. Kan zaman sekarang gampang menelusuri orang, Pak. Dia pernah kerja di mana, dulu dikerja di sana, gimana track recordnya, oke nggak ya. Mungkin Pak Riko sebagai orang yang bergerak di bidang headhunter lebih tahu gitu kan. Track record itu penting, Pak. Karena sebagus atau sebesar apapun perusahaannya, kalau manajemennya track record yang nggak bagus, bisa jadi nggak bagus, Pak. Gitu kan. Bisa jadi nggak untung gitu, bisa jadi nggak laba gitu kan. Gitu. Jadi yang ketiga adalah track record manajemennya gitu ya. Nah yang keempat biasanya size, Pak. Ada peribahasa size is matter gitu ya, Pak ya. Jadi kalau perusahaan yang sudah terlalu gede biasanya Pak, itu pertumbuhannya cenderung nggak sekencang yang masih kecil gitu. Tapi ini masalah appetite sih, Pak. Kalau ada orang yang berpandangan gini, nggak apa-apa deh, gue nggak untungnya nggak gede-gede banget, yang penting perusahaannya stabil gitu ya, terjamin. Tapi ada orang yang gue pengen masuk kalau ke perusahaan yang lebih kecil karena dia potensi upside-nya lebih gede gitu ya. Nah ada juga yang seperti itu masalah risk appetite juga gitu ya, masalah kesukaan juga. Tapi biasanya 4 itu yang selalu saya sarankan gitu. Jadi harus dilihat dulu potensi industrinya, harus dilihat dulu kinerja keuangannya, manajemennya, terus masalah size-nya seberapa besar gitu ya. Karena kalau yang terlalu besar, pasti pertumbuhannya dia akan cenderung lebih lambat dibanding yang lebih kecil gitu ya. Karena yang lebih kecil ini biasanya lebih agresif, tapi kadang-kadang juga nggak 100% benar. Kenapa? Kalau ternyata pemainnya juga udah terlalu banyak, biasanya juga susah juga tuh, Pak. Kayak bank kan banyak banget ya, Pak, di Indonesia itu. Betul. BPR aja ada ribuan. BPD ada puluhan, Bank Konven itu ratusan, jadi pemainnya sangat banyak, jadi sangat kompetitif nih, Pak. Nah, kalau industri yang seperti ini cenderung kita harus pilihnya yang besar aja, karena biasanya dia market leader gitu kalau yang besar kan, dibanding yang kecil gitu kan. Udah susah di take over lah, udah susah di take over gitu. Kecuali kayak asuransi tadi ya, asuransi kuenya masih besar nih, Pak, walaupun pemainnya ada banyak, tapi kuenya masih besar. Tapi kalau perbankan pemainnya banyak, kuenya udah tinggal dikit. Jadi itu aja diperebutkan gitu kan. Betul. Jadi penetrasinya juga itu bisa jadi indikator juga tuh, Pak. Ya, itulah yang seringkali saya sarankan buat calon investor atau orang yang mau investasi gitu. Tadi Pak I ngomong soal manajemen gitu ya, itu ada benarnya gitu loh. Karena kalau kita punya klien yang memang planning to go public, biasanya dicari itu ya eksekutif yang memang punya reputasi yang kinclong lah istilahnya gitu ya. Rockstar executive. Iya, gitu. Benar. Tahu track recordnya bagus gitu kan. Pendidikannya bagus gitu kan. Mungkin pernah kerja di big multinational gitu kan. Jadi ya kalau zaman dulu tuh kayak almarhum Pak Tanri Abeng tuh, ya kan? Manajer gitu 1 miliar. Manajer 1 miliar gitu kan, gitu loh. Manajer 1 miliar sekarang 1 miliar. Zaman dulu 1 miliar tuh gede banget sama sekarang beda. Iya benar. Zaman sekarang mungkin manajer 1 triliun kali ya, Pak. Zaman dulu kan dia terkenal sebagai manajer 1 miliar ya. Zaman itu tahun berapa itu ya, Pak? Tapi itu kan tahun 80-an ya. 85, mid-80s gitu ya. 1 miliar tuh ya lot of money gitu. Iya, belum banyak yang gajinya 1 miliar ketika itu. Iya, kayak film TV series zaman dulu, $6 Million Man. $6 Million Man. In today's value cuma 90 miliar. Benar. Itu. Iya, oke. Advice-nya bagaimana untuk orang yang baru pertama kali masuk saham? Langsung masuk big amount atau bit by bit gitu loh.
Kalau saya sih selalu menyarankan buat investor pemula yang belum pernah investasi saham itu pakai strategi istilahnya dollar cost averaging atau bertahap, Pak. Gitu. Jangan masuk langsung gede gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say kita punya uang 10 juta, jangan langsung 10 juta. Kita coba dulu 500.000 dulu. Kita lihat pergerakannya masih kuat kan di jantung kita nih, lihat yang orang naik turun nih. Kalau masih kuat tambah lagi gitu ya. Jadi dia tidak melihat harga saham hari itu ya. Betul. Iya. Jadi benar-benar dia itu kayak nabung aja, Pak. Kita kan kalau nabung itu kan kita nggak lihat bunga lagi naik lagi turun. Betul. Nabung terus saya taruh kan. Betul. Kayak Pak Riko nabung gitu ya. Pak Riko perhatikan, bunga bank lagi berapa nih? Kan enggak. Iya, betul. Taruh aja. Nah, saya selalu mengadopsi investasi juga seperti itu, selayaknya nabung, Pak. Kita tabung aja. Berapa uang yang kita punya dari gaji setiap bulan sisihkan, tabung. Lama-lama dia akan ada average-nya kan. Nah, average-nya itu akan jauh lebih bagus kalau ditarik untuk jangka yang panjang. Nah, makanya untuk investasi saham itu, kalau mau untung, menurut saya nih Pak, kalau mau untung itu di atas 5 tahun, Pak. Tapi kalau di bawah 5 tahun itu masih fluktuatif, gitu. Iya. Tapi bukan berarti akan rugi juga di bawah 5 tahun. Ada juga orang yang menit per menit untung juga gitu kan. Betul. Nah, tergantung sahamnya dan kondisi pergerakan harganya juga gitu. Tapi kalau misalkan mau istilahnya kita beli tidur gitu ya, ya di atas 5 tahun tuh pasti untung tuh Pak. Iya. Kalau kita istilahnya mau beli terus kita lupakan gitu ya. Tapi kalau memang kita tipikal yang jangka pendek ya kita harus biasanya ngeliatin ya. Nah, di awal-awal juga saya gitu Pak. Yang namanya baru pemula kan naruh duit kita gitu kan 500.000, udah kita pantangin terus nih harganya gitu kan, naik gak nih ya gitu ya. Ya itu masalah psikologis sih Pak. Tapi nanti kan seiring tambah pengalaman, tambah matang gitu ya Pak. Ya kata orang kan ongkos belajar tuh biasanya ada tuh Pak. Betul. Ya orang yang ahli sekalipun gitu ya kayak Warren Buffett atau di Indonesia ada namanya Lo Keng Hong. Beliau aja pernah rugi Pak. Betul. Gitu. Apalagi kita gitu. Jadi nggak ada satu investor pun di dunia ini yang nggak pernah rugi sebenarnya Pak. Betul. Karena setiap investasi itu pasti ada resiko gitu. Betul. Nah tinggal kita tahu nggak atau paham nggak resiko-resikonya ini kan gitu. Oke. Nah pertanyaan terakhir Pak I sendiri kalau investasi, komposisi yang sekarang yang Pak I punya tuh apa? Nah, saya itu cenderung tipikal risk profile-nya tuh yang agresif, jujur Pak. Jadi saya suka instrumen-instrumen itu yang potensi keuntungannya besar, walaupun sisi resikonya juga besar, gitu. Nah, makanya saya sekarang portofolionya lebih banyak ke saham, gitu. Jadi kalau bisa dibilang secara porsi mungkin hampir 70% lebih di saham, gitu. Sisanya ada reksadana, ada juga obligasi negara gitu ya. Tapi biasanya instrumen-instrumen yang relatif lebih kecil resikonya itu cenderung untuk dana darurat gitu ya. Untuk cash flow, kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak ya bisa gampang dicairkan gitu ya Pak. Kalau saham itu kan dia nggak bisa untuk kebutuhan yang mendesak gitu kan. Ya kalau lagi untung harganya, kalau lagi rugi kan nggak bisa rugi kita jual. Tapi kalau kayak reksadana pasar uang misalkan, dia nggak volatile. Tapi instrumen potensi keuntungannya juga nggak gede, tapi relatif lebih aman dan dia bebas biaya fee gitu kan. Nah itu bagus banget tuh buat orang-orang yang memupuk dana darurat di produk reksadana pasar uang gitu, dibanding taruh di bank duitnya gitu ya. Itu rata-rata keuntungannya mungkin masih bisa 6% setahun gitu. Tapi kalau di bank kan kalau tabungan biasa di bawah 2% Pak. Deposito ya kurang lebih 4%, 5% gitu. Jadi masih lebih oke lah. Dan dia bebas biaya fee gitu kalau reksadana pasar uang. Makanya menguntungkan banget buat untuk dana-dana jangka pendek gitu. Makanya saya selalu ada sisi di sisi itu gitu ya. Bebas fee apa bebas pajak? Bebas fee. Jadi kayak nggak ada biaya transaksinya gitu Pak. Oke. Nggak ada management fee maksudnya? Nggak ada. Jual beli gratis. Tapi mungkin mereka mengambil keuntungannya dari pengelolaan dananya aja gitu Pak. Oke. Mas? Emas saya tipikal orang yang nggak terlalu investasi emas jujur Pak. Tapi istri saya punya gitu, logam mulia ya. Logam mulia. Gitu. Jadi kalau saya memang tipikal yang lebih ke paper asset Pak, dibanding real asset. Kan ada orang yang suka investasinya, gue pengen investasinya emas deh, atau gue pengen investasinya properti gitu ya, atau kendaraan gitu ya, mobil gitu. Nah kalau saya tipikal orang yang sukanya lebih ke paper asset, karena saya kayak quote unquote cenderung
males gitu ngurusin yang real asset itu kan kita harus rawat ya Pak ya. Kalau terlalu banyak kayak emas, kalau gue mau ini kita harus cari tempatnya yang aman, biar nggak rusak, biar nggak hilang gitu ya. Kalau paper asset kan dalam genggaman aja Pak. Betul. Jadi kita nggak pusing-pusing dalam handphone gitu. Makanya saya cenderung lebih suka ke paper asset gitu. Gitu sih Pak. Oke. Ada pesan mungkin buat ini pemirsa di rumah mungkin? Nah ini investasi. Saya sebenarnya mau kasih pesan satu. Pesan pemungkas. Pesan pemungkas. Jadi saya banyak ngobrol sama orang-orang yang bisa dibilang kaya gitu ya, konglomerat gitu ya, orang yang banyak uang. Kalau bahasa keuangannya financial freedom gitu ya, yang udah nggak mikirin duit gitu ya. Jadi mau ngapain duitnya udah ada gitu ya Pak. Nah ternyata ada benang merahnya Pak. Orang-orang yang dianggap financial freedom ini. Benang merahnya adalah dia punya 3 income ternyata Pak. Nah ini yang mungkin banyak orang nggak tahu. Jadi dulu kita sering dibilang atau diajari kamu harus punya active income sama passive income gitu ya. Active income ya kalau dia bekerja di perusahaan adalah gaji gitu kan ya Pak ya. Passive income-nya mungkin bisa usahanya dia gitu ya. Either dia usaha jualan, buka warung atau apapun itu gitu ya. Nah ternyata rumah kosan lah atau rumah kosan atau menyewakan mobil di rental segala macam gitu ya. Nah ternyata buat orang-orang yang memang sudah kaya banget ini itu nggak cukup buat jadi kaya atau financial freedom Pak. Ada satu income lagi yang harus dipunya sama orang kalau dia mau financial freedom. Nah, income ini namanya portfolio income Pak. Jadi kalau saya atau Bapak mau financial freedom harus punya 3 income ini. Active income, passive income, portfolio income. Apa portfolio income? Jadi aset kita itu bisa menghasilkan duit juga Pak. Gitu. Jadi investasinya menghasilkan uang. Aset Bapak yang di sektor real menghasilkan uang. Nah kalau itu sudah bisa semua menghasilkan uang di saat kita tidur, kalau kata Warren Buffett, itu berarti kita udah financial freedom Pak. Jadi kita ada gaji, ada usaha, ada portofolio. Nah kalau kita belum punya 3 income ini, susah Pak untuk jadi kaya raya dan financial freedom. Makanya kalau orang mau kaya raya atau financial freedom, dia harus punya 3 income ini. Dan harus dipupuk terus menerus. Semakin besar, semakin dia kemungkinan untuk financial freedom-nya semakin tinggi gitu. Nah itu mungkin pesan dari saya dan itu tidak ada di teori sebenarnya Pak. Itu berdasarkan pengalaman orang-orang yang memang kata orang udah dibilang kaya lah, konglomerat gitu ya. Ya biasanya itu. Makanya jadi semua aset yang dia punya, baik itu aset fisik maupun aset keuangan, itu bisa menghasilkan uang lagi buat dia gitu Pak. Gitu. Dan yang tidak kalah penting, you have to start somewhere. Mulai dari kecil pun nggak apa-apa. Betul. Jadi itu it becomes a habit. Iya. Jadi harus dimulai dari sekarang, mulai dari yang kecil. Kadang-kadang orang investasi, tunggu duitnya banyak dulu baru invest. Betul. Ya, itu kan gitu. Itu persepsi yang salah. Tunggu bonus. Iya, tunggu bonus. Datang, atau THR gitu ya. Dulu Harusnya mulai aja dulu. Ada tuh tagline mulai aja dulu gitu kan. Kapanpun mulai aja dulu gitu. Oke. Gitu, Thank you Pak Ai. Sama-sama. I really appreciate it. Thank you for sharing ininya. Semoga, ilmu-ilmunya nih. Iya, semoga berguna ya Pak. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Saya yakin bermanfaat sih untuk pemirsa di rumah. Dan saya juga bermanfaat gitu untuk semuanya. Iya. Gitu. Thanks ya Pak. Thank you Pak Riko. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak.